Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama Tefoni. Namun sebelumnya Tefoni ingetin, apakah sudah subscribe channel ini? Ayo segera subscribe channel ini untuk lebih mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih ya udah subscribe. Mudah-mudahan channel literasi bersama Tefoni bisa berkembang lebih baik lagi. Syahdan, dahulu kala di Pulau Sumatera ada seorang gadis cantik bernama Putri Pinang Masak. Putri ini sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan seperti namanya, yaitu bagi kulit pinang yang masak. Siapa yang memandang pasti akan terpesona. Akan tetapi bukan hanya karena kecantikan lahiriah diri gadis itu yang membuatnya terkenal, melainkan juga karena sifatnya yang lemah lembut dan baik hati, sehingga membuat siapa saja akan selalu menyukainya. Para wanita dan sesama gadis ingin bersahabat dengannya, sedangkan para pemuda dan pangeran berebutan ingin mempersuntingnya. Namun sejauh itu ia belum bermaksud berumah tangga. Pada suatu hari, datanglah lamaran dari raja yang terkenal kaya raya dan sangat besar kekuasaannya. Sumber kekayaannya terutama dari tambang minyak. Jika lamarannya ditolak, tentu sang raja akan murka. Mungkin akan timbul bencana peperangan. Padahal Putri Pinang Masak tidak menyukai raja itu. Konon karena raja itu wajahnya buruk. Putri Pinang Masak mencari akal, bagaimana caranya menggagalkan lamaran si raja buruk rupa. Maka ia berkata kepada si utusan, "Baik, lamaran itu aku terima, tetapi dengan 2 syarat. Pertama, Baginda harus mampu membuatkan istana yang indah berikut isi perabotannya hanya dalam tempo waktu 1 malam saja, mulai sore sampai terdengar ayam berkokok bersaut-sahutan." "Hamba akan sampaikan. Lalu apa syarat yang kedua?" tanya utusan raja buruk rupa. "Yang kedua, jika Baginda gagal memenuhi syarat pertama, maka dia harus menyerahkan seluruh harta kekayaan dan kerajaannya kepada saya." Mendengar persyaratan itu, sang utusan merah wajahnya, namun ia tak berani bertindak macam-macam. Ia segera pulang dan menyampaikan persyaratan itu kepada Baginda. Ternyata Baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinang Masak. "Wahai tuanku," ujar penasehat kerajaan, "sadarkah tuanku resiko dari persyaratan itu? Jika gagal, Paduka akan kehilangan kerajaan ini." Baginda terdiam beberapa saat, namun segera berkata, "Tidak mengapa, bukankah sudah lama aku hidup seorang diri? Kini tiba saatnya aku mengambil seorang permaisuri. Aku yakin sekali dapat memenuhi permintaannya." Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan, bukan hanya para tukang di kerajaannya, ia bahkan menyewa dan membayar mahal para tukang dari luar negeri yang bersedia membantunya. Ini tak jadi soal, dia toh raja yang kaya raya. Para tukang itu diperintah bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam. Pembangunan istana mulai dilaksanakan pada senja hari. Beribu-ribu tukang pandai dikerahkan. Di tempat itu juga dinyalakan beribu-ribu lampu sehingga terlihat terang benderang. Baginda berkeliling memeriksa orang-orang yang sedang bekerja. Tepat tengah malam, Baginda berkeliling lagi. Separuh pembangunan telah selesai dengan sempurna. Keindahan yang diperlihatkan oleh istana itu tak dapat dilukiskan lagi. Putri Pinang Masak khawatir, padahal permintaannya untuk membuat istana dalam waktu 1 malam hanyalah sekedar alasan yang dicari-cari belaka, agar Baginda tak jadi menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah orang yang nekat. Ketika hari menjelang pagi, istana itu hampir selesai, hanya tinggal melicinkan saja. Baginda sangat gembira, sebuah kota baru telah muncul di tempat itu dengan tiba-tiba. Sebaliknya, Putri Pinang Masak sangat sedih. Ia tak dapat tidur malam itu, hatinya sangat risau. Ia terus mencari akal untuk menggagalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba Putri Pinang Masak mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasangnya di kandang-kandang ayam itu. Ayam-ayam mengira hari telah siang. Mereka pun langsung berkokok berulang-ulang. Baginda dan rakyat yang sedang bekerja terkejut.
Dengan sangat berat hati Baginda berkata kepada rakyat dan para tukang, "Sudah, hentikan pekerjaan ini." "Mengapa Baginda? Bukankah pekerjaan kita hampir selesai?" tanya salah seorang pekerja. "Betul katamu, tetapi kita telah kalah. Dalam perjanjian, istana ini sudah harus selesai sebelum ayam berkokok," kata Baginda. "Tetapi sebenarnya ini belum pagi benar. Tidak seharusnya ayam berkokok. Sungguh aneh," ujar para pekerja. "Sudahlah," kata Baginda, "kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Kita sudah gagal memenuhi persyaratan Putri Pinang Masak. Perjanjiannya adalah sampai ayam berkokok bersahut-sahutan. Itu berarti hari telah pagi." Pekerjaan dihentikan dengan sangat terpaksa. Para tukang dan pekerja bangunan kembali ke negeri mereka di timur. Akan tetapi, Baginda masih berdiri di tempat itu. Hatinya hancur. Putri Pinang Masak datang menemuinya. "Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi?" Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka Baginda Raja harus menyerahkan seluruh harta dan kerajaannya. Sejak saat itu, negeri timur diganti namanya menjadi negeri Putri Pinang Masak. Gadis cantik itu menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe, maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Jambe. Lama-lama sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Banyak versi tentang hal ini, namun satu versi yang kita ambil dari kumpulan cerita rakyat Nusantara ini adalah demikian. Mudah-mudahan ada nilai moral yang dapat kita petik dari cerita ini dan menambah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Literasi bersama Tefoni. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum.